Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang idenya adalah kita akan menampilkan last read ya. Jadi kalau ini diklik kan kita masuk ke last read view. Mungkin ini nanti ya. Tapi kita mau menampilkan last read yang kita udah punya. Misalnya last read kita Al-Baqarah nih. Al-Baqarah ayat 1. Di sini kita coba last read. Nah, kan ini kan berhasil nih ditambahin ke bookmark. Kalau kita buka di sini kita udah punya last read 1 nih Al-Baqarah gitu ya. Nah, di sini harusnya tampil nih Al-Baqarah. Nah, itu gimana caranya? Kita akan menampilkannya di sini. Pertama, di bagian home, karena ini ada di dalam home. Di bagian home kita coba cek dia ada di mana. App bar kita kecilin dulu. Assalamualaikum, dan adanya di kontainer ini nih ya. Jadi dia adanya di dalam kontainer ini untuk menampilkan kotak ini. Jadi di dalam material ini ada Inkwell, kalau kita klik dia masuk ke bagian last read view. Nah, ini belum saatnya ya. Jadi mungkin kita akan nanti dulu gitu ya. Kalau diklik. Nah, di sini adalah kotaknya. Kita akan bungkus dia dengan sebuah fungsi feature builder. Ya, di sini kita cut, kemudian kita pasang feature builder. Nanti kita akan nge-build apa? Idenya adalah kita pasang return seperti ini. Nah, kita cuman kita bungkus dia dengan feature builder aja. Nah, tapi di sini kita akan return snapshotnya kalau misalnya lagi kondisi waiting ya. Connection state. Oh, ini kita harus if dulu ya. If connection state sama dengan waiting, connection state titik waiting. Oke, kalau dia waiting, maka yang harus kita lakukan adalah mau nampilin apa. Ini kita sama dengan 2 kali ya buat ngebandingin. Nah, kalau kita menampilkan center circular progress, maka yang terjadi adalah dia akan muter-muter kayak gini nih di tengah-tengah. Kayaknya kurang bagus. Misalnya contoh nih, center childnya circular progress indikator. Contohnya seperti ini. Ya, kita save. Kita anggap aja dia tidak sama dengan waiting. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi kurang bagus kan? Jadi tampilannya kurang bagus gitu kalau dia lagi nungguin datanya. Nah, seharusnya data yang tampil itu kita pasang kontainer aja seperti ini. Kontainer biasa ya. Kontainer yang mirip maksudnya. Kontainer yang mirip, dan kita pasang, oh ini agak nge-lag karena ini kita harus ini kita pasang sama dengan dulu. Dan ini kita pasang seperti ini. Kita save. Kita save. Baru dia benar. Nah, kayak gini. Jadi kita save. Coba di sini feature-nya tadi bisa nge-lag karena feature-nya kita nggak tahu nih berapa lama gitu ya. Harusnya kita coba pasang feature delay, misalnya durasinya kita pasang 5 detik contoh aja nih. Kalau kita save, nah jadi dia kosong, kontainer kosong 5 detik baru dia nanti akan muncul gitu. Nah, kontainer ini kita nggak mau kosong, kita mau dia ada height-nya ya, ada ukurannya. Nah, ukurannya mungkin childnya ya, tergantung childnya di sini. Container stack. Ya, berarti ini semuanya kita copy nih. Semua yang ada di kontainer ini kita copy menjadi data default seperti ini. Kita paste. Nah, jadi pas dia lagi waiting nih, misalnya 5 detik. Nah, kan nggak kelihatan kan? Misalnya coba kita ganti nih. Yang kita ganti adalah Al-Fatihahnya jadi loading. Loading, misalnya kayak gini. Nah, ini jusnya nggak usah ada. Kita misalnya kayak gini. Kita save. Nah, ini lagi loading 5 detik, kemudian baru dia dapat datanya. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi pas lagi connection waiting, kita nampilin hal yang sama seperti yang tadi ya. Mungkin ini nggak usah pakai ingwellan, nggak bisa diklik ya kalau lagi waiting. Kita langsung aja masukin kontainer ini, kita cut ya, nggak usah ada itunya, kita pasang di dalam sini. Material kita langsung kontainer biasa aja.
Nah, sebenarnya kontainer ini juga bisa kita kasih langsung kayak gini ya. Ini kita cut, langsung kita masukin ke dalam sini, dan kita nggak perlu kontainer di luarnya ini. Kita remove aja nih. Jadi kita cuman satu. Itu cuman buat loading doang kayak gini. Loading, tungguin berapa saat, dan selesai gitu. Nah, mungkin ya biar tingginya itu sama, kita butuh teks yang tadi ya. Kita butuh teks yang mirip sama yang ini. Kita copy. Di sini kita pasang di sini ya. Kalau loading kayak gini kan dia ada tulisannya. Mungkin di sini tulisannya kita hilangkan dulu. Tapi ada teks. Nah, biar ukuran kotaknya itu pas gitu ya. Cuman tulisan loading lagi ngeget baru dia dapat datanya. Itu kalau misalnya lagi waiting ya. Kalau lagi waiting, if waiting. Nah, kalau misalnya udah selesai baru dia dapat datanya. Nah, untuk feature-nya, fungsinya sebenarnya kita nggak pasang seperti ini. Kita ambil dari controller titik get, bukan get bookmark. Kita bikin fungsi baru get last read ya. Get last read. Nah, ini yang kita akan ambil. Kita copy get last read, kita buka sekarang home controllernya. Kita akan pasang, sebenarnya fungsinya sama ya dengan get bookmark. Jadi di sini kita coba pasang void get last read, kita pasang asynchronous, kita pasang seperti ini. Nah, di sini bakalan error. Kenapa? Karena get last read ini wajib bertipe feature, karena di sini butuhnya feature ya. Berarti di sini harusnya tipenya feature, jangan void. Nah, nanti get last read kita mau kayak gimana? Dia sama mirip kayak get bookmark, kita copy aja nih di sini. Tapi yang bedanya adalah di sini adalah data last read ya. Data last read kita namain data last read. Dia kan where last read-nya itu sama dengan 1 ya. Karena database kita udah pasti last read-nya 1 ya. Maka di sini kita harusnya ngecek dulu nih ya. Yang kita cek adalah si data last read ini berapa banyak. Kalau misalnya datanya 0, maka ini tidak ada data last read ya. Else-nya maka ada data tapi dia tipenya list, berarti kita ambil yang first-nya. Ambil, pasti ada cuman satu data kan. Maka kalau misalnya ambil indeks ke 0, karena cuma ada satu data. Karena cuma ada satu data di dalam list ya. Ambil indeks ke 0 karena cuma ada satu data di dalam list. Ya, udah pasti kalau misalnya dia ada datanya. Oke, ini kita udah punya get last read. Sekarang kita lagi loading. Ya, ini masih loading terus ya. Nah, kita dapat nih baru setelah 5 detik. Mungkin di sini kita belum save ya. Controllernya ini tipenya feature-nya. Nah, untuk feature-nya kalau misalnya datanya 0, tidak ada data last read, mungkin kita akan return 0 aja deh ya. Jadi di sini tipenya nanti kita akan melempar data berupa mapping ya. Mapping string dynamic di dalamnya, tapi dia ada kemungkinan 0 ya. Kalau ada kemungkinan 0, makanya di sini kita bisa langsung return 0. Nah, kalau ada datanya, nah ini kondisi ketika ada datanya, tinggal kita lempar aja nih data last read, return data last read, kita ambil indeks ke 0 karena cuman ada satu data. Atau teman-teman bisa menggunakan first ya, first ini. Nah, tipe datanya adalah mapping string dynamic. Nah, ini udah pas ya. Nah, tinggal kita save. Di sini kita juga udah punya feature tipenya mapping. Ini kita copy aja nih. Jadiin dia snapshot seperti ini. Oke, selesai. Jadi ada kemungkinan si datanya ini ya, si datanya itu adalah 0 ya. Ini misalnya kita buat data, kita ganti snapshotnya, snapshot titik data, itu ada kemungkinan 0 di sini datanya. Atau kita buat last read gini ya. Last read-nya ada kemungkinan 0. Maka di sini kita menampilkan tulisan yang berbeda. Contoh misalnya kalau last read-nya masih 0, belum ada last read, kita ganti aja gitu ya di bagian tulisan sini. Nah, di Al-Fatihah
mungkin tulisan ini terlalu besar. Kalau misalnya kita kasih belum ada data last read misalnya kayak gitu, ini terlalu besar nih, kayaknya kurang bagus ya, atau belum ada data aja nih terlalu besar. Kita menggunakan font yang kecil aja. Jadi di sini kondisinya kalau misalnya last read ini sama dengan 0, maka dia akan menampilkan tulisan belum ada data. Oke, pakai yang ini aja. Pakai yang agak kecilan kayak gini. Belum ada data. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini yang huruf besarnya last read sama dengan 0. Oh, mungkin last read kita nggak 0 ya. Last read kita ada datanya. Tadi kan kita udah klik, makanya dia menampilkan yang juice ini. Nggak apa-apa. Nah, sekarang idenya adalah kita akan menampilkan last read-nya. Tulisan yang huruf besar ini, judul Al-Fatihah dan lain sebagainya, judul surah, itu hanya di render ketika ya, jika last read tidak sama dengan 0. Kalau ada data last read-nya, maka di sini akan menampilkan last read yang data surah. Nah, seperti ini. Kita save. Maka dia ada nih Al-Baqarah. Nah, ini untuk juznya ya. Juznya sama, copy aja nih. Di sini juz 1, ini juznya ya. Dan ayatnya kita kan udah punya ayatnya. Di sini kita pasang ayat. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Juz 1 Al-Baqarah ayat 1. Contoh ya. Kita ganti last read-nya jadi Al-Fatihah ayat 2. Kita ganti last read, berhasil nih, udah keganti di database udah ada. Nah, ini kita perlu restart atau hot reload juz 1 ayat 2. Nah, ini udah bener ya. Jadi datanya itu kita udah punya di bagian last read ini. Tapi kalau datanya 0 gimana? Nah, kalau sekali kita udah buat last read, kita nggak bisa menghapusnya kan. Nah, untuk menghapusnya mungkin teman-teman bisa pasang di bagian ini aja Inkwell-nya ya. Jadi kalau dia neken sekali, dia akan diarahkan ya. Jadi di sini kondisinya kalau misalnya dia tidak 0 ya last read-nya. Kalau last read tidak sama dengan 0, maka dia bisa diarahkan ke page last read. Misal kayak gitu. Coba kita print dulu deh datanya. Sebenarnya data last read apa di sini? Harusnya dapat nih datanya. Ya, coba kita klik. Nah, kita dapat nih data last read-nya. Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, juz 1. Nah, ini kita dapat datanya, tinggal kita lempar aja ke page. Itu nanti gampang lah ya. Nah, kalau untuk menghapus last read biar jadi kosong lagi, kita akan menghapus data yang ID 2 ini, yang last read-nya sama dengan 1. Nah, fungsinya bisa teman-teman pasang di Inkwell ini, tapi kita tekan lama ya. Kalau kita tekan lama, itu ada Inkwell itu punya on long press ya. On long press. Nah, di sini kita akan menghapus kalau dia ditekan lama. Kalau ada datanya, maka kita akan hapus nih. Tapi sebelum ngapus, kita akan pastiin kita beneran mau ngapus gitu ya. Kita kasih default dialog. Kita kasih alert dulu. Misalnya di sini judulnya adalah menghapus delete last read misalnya kayak gini. Middle textnya kita pasang are you sure to delete this bookmark, this book last read bookmark misalnya kayak gitu ya. Kita pasang seperti ini aja. Nah, di sini ada action, 2 buah action button. Kita bedain aja, yang satu pakai outline button. On press-nya tinggal kita tutup dialognya aja. Get back aja ya. Kemudian ini child-nya adalah sebuah teks. Tulisannya adalah cancel. Ya, yang satu lagi kita pakai elevate button. Elevate button on press-nya itu nanti dulu. Ini kita tulisannya delete. Nah, ada dua kemungkinan. Jadi kalau misalnya ada datanya, kita bisa long press dan muncul seperti ini, delete last read.
kita yakin mau menghapus ini. Kalau kita klik cancel, dia akan ya udah nggak dihapus. Tapi kalau kita klik delete, maka fungsi apa yang akan kita jalanin di sini? Nah, ini tinggal kita masuk ke dalam controller, titik delete last read ya. Delete last read, kita tinggal lempar bookmarknya aja, ID-nya. Kita last read, kita ambil ID-nya. Ya. Kita copy, kita tinggal buat di sini. Delete-nya. Kalau untuk delete sebenarnya sama konsepnya seperti ini ya. Ini tinggal kita ganti delete last read bookmark dengan ID tertentu ya. Kita telah berhasil menghapus bookmark dan selesai gitu. Tapi ya udah, berarti ini udah kehapus nih. Sama nih fungsinya nih. Delete bookmark. Sebenarnya kalau kita mau pakai delete bookmark bisa aja sih. Ya. Nah, di sini kita tinggal hapus, kita pakai delete bookmark aja deh, kan fungsinya udah ada. Delete bookmark fungsinya udah ada, jadi kita tinggal delete bookmark seperti ini. Kalau kita long press, kita klik delete, nah berhasil ya, berhasil menghapus bookmark. Kalau kita coba hot reload, nah ini udah belum ada data ya, seperti itu. Kalau dia belum ada data, tulisannya akan gambarnya kayak gini. Mungkin kita butuh teks ya, biar dia ukuran tingginya pas. Biar ukuran tingginya pas ketika dia datanya kosong. Berarti ini nampil kalau misalnya datanya 0. Jika datanya 0, maka sama kayak gini ya. Kita copy. Jika datanya 0, maka dia tampilin kosong aja seperti ini. Nah, ini tetap tampil. Nah, kayak gini. Jadi di sini belum ada data, tampilannya sama. Tapi kalau kita coba masuk, kita ganti, kita tambahin last read-nya, berhasil. Kalau kita back, nah ini kita perlu reload, nanti urusan reload, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau udah ada datanya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita udah berhasil menampilkan last read. Kalau kita ganti misalnya surah An-Nisa. An-Nisa ini kita tambahin nih. An-Nisa ayat 1 kita last read. Oke, berhasil ya. An-Nisa kita back. Nah, ini belum berubah, kita perlu reload. Nah, An-Nisa. Oh iya, plusnya kita belum ganti nih. Surah ini kita ubah ke string. Terus kita replace yang ada plusnya menjadi kutip 1. Kita save dan dia udah berubah. Juz 4 ayat 1. Nah, ini udah bener ya. Oke, udah semua nih berarti. Tinggal gimana caranya, kenapa pas kita habis ganti last read, misalnya Al-Fatihah ayat 2 nih, last read. Ketika kita back, datanya itu nggak berubah. Ya karena dia nggak ada trigger update ya. Nggak ada trigger update. Dia feature builder dijalanin hanya sekali ketika build ini dijalankan. Maka stack ini kalau misalnya ada terjadi perubahan di detail surah, maka dia nggak ngefek ke detail sebelumnya, ke page sebelumnya, karena dia ada di belakang layar ya. Layar yang sebelumnya itu nggak bakal ngefek kecuali kita trigger. Nah, gimana cara triggernya? Mungkin kita pecah ke video selanjutnya aja.